kambing 20 ekor baru dia untung. Tapi kalau cuma 5 ekor itu nggak akan untung gitu. Jadi kalau udah tahu rasionya bahwa kalau mau pelihara kambing, kalau mau untung minimal 20. Minimal 20, ya minimal 20. Pagi ini saya malu sebetulnya karena tadi pagi saya habis olahraga cukur rambut. Ini rambut kan baru, dan saya kalau cukur rambut di teras rumah yang nyukur Kang Saidin, dan sudah berapa tahun selalu yang nyukur Kang Saidin. Tiba-tiba muncul Bu Risma. Loh, saya lagi cukur, saya bilang nggak apa-apa. Terus saya minta, kalau begitu sudah cukurnya sudah. Bu Risma bilang, loh jangan, nanti petal, katanya. Petal itu bahasa Surabaya untuk yang kuak-kuak begitu. Sehingga Bu Risma ya lihatlah saya cukur dengan gaya cukur saya di teras rumah, dan kebiasaannya begitu. Dan kebiasaan Bu Risma juga muncul yang tiba-tiba seperti itu, tidak baru juga bagi saya. Misalnya saya selalu ingat kalau hujan deras dulu ketika jadi wali kota Surabaya, beliau pasti ada di tempat hujan-hujan itu dan seterusnya. Jadi kalau saya tadi juga tidak kaget ketika cukur Bu Risma muncul, ya sudah, apa boleh buat, ya itulah Bu Risma dan itulah saya, begitu. Tapi Bu Risma kan sekarang calon gubernur Jawa Timur. Dan Jawa Timur ini istimewa, 3 calon ini kok wanita semua, perempuan semua, luar biasa. Nah, Bu, itu tiga-tiganya perempuan, lebih suka menghadapi perempuan atau lebih suka menghadapi laki-laki? Saya kan tidak di tataran bisa memilih, Bapak. Saya kan tidak di tataran bisa memilih. Jadi saya ini kan ditugaskan, bukan mau saya gitu. Saya ditugaskan, ya udahlah dijalani. Bukan iya. Ya. Iya. Jadi siapa saja, ya dijalani saja. Tapi saya lihat kok suara Ibu sudah serak sekali. Sehari di rata-rata 10 tempat, kadang di 3 kabupaten, kadang di 4 kabupaten. Di Jawa Timur yang luas. Iya. Habis ini nanti kemana hari ini? Hari ini ke Tulungagung. Terus malam nanti ada pertemuan di Surabaya. Balik lagi. Iya. Bu, nanti Ibu kan setelah jadi wali kota, kemudian jadi Menteri Sosial, dan saya lihat juga gayanya tidak berubah, dan belusuannya juga tidak berubah. Dulu orang sering mengatakan Bu Risma ini pencitraan, tapi ya tahu saya sih melihat ya memang itulah Bu Risma begitu. Tidak, misalnya banjir ya harus ada di situ dan seterusnya. Waktu jadi Mensos juga sama kan Bu? Sama. Jadi waktu itu kan Ibu nyampaikan, Mbak, di kolong jembatan itu banyak orang yang tinggal di situ. Jadi saya masuklah di kolong jembatan. Nah, yang kemudian saya dituduh pencitraan begitu kan. Ternyata betul ada beberapa puluh kakak ada tinggal di situ. Nah, ternyata ada seorang ibu, saat saya rayu untuk tinggal di sentra saya, kan kami di Kementerian Sosial punya balai-balai sentra-sentra gitu. Yang saya sekarang senamakan sentra supaya tidak kesannya orang tinggal di namanya itu. Nanti tambah minder. Iya, tambah minder. Jadi tinggal di sentra. Nah, kemudian ibu ini nggak mau, saya tawari. Kenapa, Bu? Akhirnya dia ngaku anak saya sakit. Loh, saya malah seneng kalau putrinya ibu sakit, supaya kita bisa bantu pengobatan. Betul, waktu kita mau kita bawa itu ke sentra, ternyata drop si anak, langsung kita bawa ke rumah sakit. Ternyata di situ diketahui bahwa sakitnya HIV/AIDS. Nah, kemudian saya ngomong sama staf saya, jangan dipisah, tetap satu kamar, dan ajari bagaimana cara merawatnya. Akhirnya teman-teman ngajari bagaimana cara merawatnya, dan 1 bulan di sentra kami si anak meninggal. Dan usia berapa Bu anak? Masih kecil, 14 tahun. Ya Allah. Tapi yang luar biasa itu adalah ternyata itu karena diperkosa di bawah kolong jembatan itu. Karena kalau di kolong jembatan itu kan nggak ada kamar, nggak ada. Jadi mereka tidur berbareng gitu. Ya, saya kebetulan pagi
pagi itu saya lihat itu mereka masih pada banyak tidur gitu, karena jam 6 pagi gitu. Saya kan biasa berangkat pagi gitu. Saya masuk itu masih gelap gitu. Apalagi di kolong jembatan. Itu orang tidur di bawah-bawah gitu. Banyak. Makanya saya juga tidak heran kalau si anak ini diperkosa gitu kan. Sampai kena HIV akhirnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian sekarang ini saya minta bantuan Pak Menteri PU saat itu. Saya minta dibangun rumah susun. Nah, akhirnya saya pindah itu ada 97 unit di rumah susun itu. Warga di kolong jembatan yang saya tuju itu ada 59 kakak. Saya boyong ke sana. Dia rata-rata kalau pemulung itu pendapatnya 300 sampai 500 ribu. Nah, ya kalau dia sewa di rumah di Jakarta itu satu kamar 3 orang aja 300 ribu. Iya, nggak cukup. Iya, nggak cukup duitnya. Akhirnya saya boyong ke situ, tarifnya 10 ribu per bulan. Jadi ya mereka bisa capai itu. Tapi kemudian di rumah susun itu saya ajari mereka usaha. Jadi kalau yang pemulung itu sampai saya ngambil sampahnya, saya izin ke menteri-menteri yang lain, saya ngambilin sampah dari kementerian itu saya bawa ke situ untuk dijadikan apa? Di kantor-kantor kementerian yang lain. Iya, di kantor. Saya minta juga di kantor-kantor yang lain saya izin untuk ngambil sampah. Saya bawa ke tempat itu untuk yang mulung. Tapi kemudian saya ajari juga istrinya untuk masak, untuk itu. Saya ajari, kemudian dia jualan di sentra itu. Nah, beberapa di antaranya juga saya pekerjakan di di perusahaan-perusahaan begitu. Saya kerjasama dengan perusahaan itu. Ada yang tukang kebun, ada yang itu. Nah, gajinya mereka sudah UMK. Jadi jauh di atas pendapatan jadi pemulung. Yang ibu tadi Bu tidak tahu ya kalau anaknya itu sebetulnya sakitnya kena HIV ya? Rasanya tahu, makanya kenapa nggak mau. Dia nggak mau, dia mungkin ya nggak enak atau apa gitu. Saya bantu satu kamar sendiri, kemudian dia tinggal berdua dengan putrinya itu. Memang sengaja saat itu sebenarnya saya juga nggak ngira kematiannya begitu cepat gitu, tapi saya pikir ya nggak boleh seorang ibu jauh dengan anaknya begitu aja. Saya pikir saya ajari bagaimana saya bantu pakai APD dan sebagainya gitu. Itu kan di Jakarta Bu ya? Di Jakarta. Tapi ibu kan Menteri Sosial untuk seluruh Indonesia. Iya, betul. Apakah ibu juga melakukan hal seperti itu di daerah-daerah? Iya, banyak. Tidak hanya Jakarta maksudnya. Iya, banyak. Kemarin ada waktu saya ke Pulau Mapia. Jadi Mapia itu perbatasan dengan Tawau. Filipina, ya bukan di Filipina. Jadi kita berangkatnya dari Biak, dari Biak kemudian saya naik kapal 19 jam, kemudian ketemu pulau itu. Pulau itu ada di perbatasan Filipina, dekat Filipina. Nah, kemudian di situ saya ketemu rasanya katarak. Sekarang saya udah hafal. Oh, katarak enggak, karena saya itu jadi saking seringnya. Jadi termasuk yang pakai kursi roda saya lihat gini sekarang udah bisa karena saya diajari staf saya. Diajari Bu begini cara ngetesnya. Oh, ini bisa jalan ini kalau diterapi. Langsung saya bawa, mau kamu bisa jalan nanti saya terapi. Saya bawa ke Solo. Di Solo kan Kementerian Sosial punya semacam ya balai gitu. Sekarang ya namanya saya buat sentra untuk rehabilitasi. Dulu ya ortopedi dulu kan milik waktu Belanda untuk tentara-tentara yang korban perang itu. Nah, terkenal itu Bu. Iya, Suharso. Kementerian Sosial. Iya, Suharso itu punya Kementerian Sosial. Iya, yang buat kaki palsu. Itu punya Kementerian Sosial. Nah, sekarang saya diajari sama staf. Oh Bu, gini kalau kondisi kaki begini, kondisi tangan begini, gini. Jadi saya sekarang sudah bisa. Oh, yang kursi roda. Oh ini bisa sembuh gitu, bisa jalan gitu. Dan berapa saya selama 3 tahun jadi menteri ada lebih dari 10 orang dari pakai kursi roda sekarang sudah nggak pakai kursi roda. Kembali ke pulau tadi Bu? Nah, di pulau itu kemudian saya ketemu seorang kakek gitu. Saya lihat, oh ini katarak gitu. Kakek ikut saya ya, saya bilang gitu.
Ayo naik kapal. Saya bilang itu nanti dioperasi, karena kalau kakek nggak dioperasi bisa buta, saya sampaikan. Akhirnya kakek mau dengan cucunya, kita bawa naik kapal. Ternyata di Biak nggak ada. Dibawa ke Biak. Saya bawa ke Biak, ternyata di Biak nggak ada dokter mata. Akhirnya saya terbangkan ke Makassar. Kita terbangkan di Makassar. Dan ternyata ada matanya selain katarak juga ada kelainan. Tapi di sana kebetulan di Makassar itu ada ketua Perdami, Persatuan Dokter Mata Indonesia. Nah, dia ngomong sudah Bu Risma, saya pegangnya gitu. Nah, jadi kalau saya dari Papua, dari NTT yang kondisinya berat itu langsung saya kirim ke Makassar. Beliaunya pasti Prof. Budu namanya. Itu beliaunya pasti langsung tangani. Dan kita juga nggak bayar gitu. Nah, di Makassar ada sentra kita, jadi nanti diantar jemput gitu kalau berobat. Sentra untuk Indonesia Timur. Ya, untuk di Makassar ada, di Jayapura ada, kemudian di Kendari ada, tapi ya yang Makassar ini biasanya memang saya pakai rujukan kalau dari Indonesia Timur dia di sana nggak bisa ditangani untuk berobat, saya bawa ke Makassar karena di Makassar kan lebih lengkap. Gaya seperti itu nanti seandainya Ibu jadi Gubernur Jawa Timur juga tidak akan berubah. Iya, tidak akan berubah. Tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Saya kan tidak bisa tiba-tiba merubah diri saya jadi orang lain gitu kan. Udah tua ini tinggal, nggak mungkin lah, susah untuk berubah. Jadi apa namanya? Saya setiap hari itu di Kementerian Sosial media scanning. Jadi saya ambil media yang orang yang sakit nggak bisa berobat, atau orang yang rumahnya roboh, atau apa setiap hari. Jadi nanti setelah itu saya tugaskan gitu. Makanya saya tahu misalkan ada anak yatim yang nggak ada keluarganya ngerawat di daerah itu gitu, atau ada yang rumahnya itu dari media, atau ada ya pernah di Aceh itu Exgam itu rumahnya tuh kayak apa namanya, kayak kandang ayam gitu di kan, pedesaan. Di pedesaan di Aceh Utara. Nah kemudian saya jalan ke sana, ternyata dari apa namanya, dari Medan kita harus jalan darat 6 jam. Kemudian kita masuk ke pedalaman karena rumahnya di dalam, itu kurang lebih 3 jam. Jadi 9 jam. Tapi saya udah biasa 17 jam, 19 jam pernah. Saya pernah dari Medan ke Padang Lawas itu 19 jam. Pernah dari Gorontalo ke Manado 17 jam perjalanan. Kemudian kayak di Kalimantan mana ya, dari apa namanya itu, aduh, Kalimantan Barat, ke Sintang. Iya, ke Sintang. Kemudian ada lagi Putus Ibo. Bukan, yang ujung lagi paling jauh. Depannya W apa ya namanya? Itu saya ke sana banjir. Saya ngomong, katanya ada seorang anggota DPR dia ngomong, Bu itu jauh, terus banjirnya tinggi. Oh enggak apa-apa, kalau enggak aku naik kapal, saya perahu, saya bilang gitu. Terus enggak tak antar gitu. Diantar nyata mobilnya tuh tingginya segini nih. Jadi saya harus merangkak gini. Pakai roda besar. Iya, roda besar gitu. Nah ternyata memang banjirnya tinggi. Pas nyampe di bukan Sintang, aduh, dari Sintang ke situ tuh 4 jam kalau salah. Dekat perbatasan berarti. Dekat perbatasan, ya. Nah, atau banjirnya memang tinggi. Pas di situ mobilnya mogok, tapi terus diservis, terus kita bisa pulang. Jadi pulang jam 2 malam kalau nggak salah. Bayangan Ibu, Jawa Timur daerah yang sulit yang akan Ibu perlakukan seperti itu, bayangan Ibu, kan ini Ibu sudah keliling ini. Iya, betul. Ini sudah hampir semua kabupaten sudah dilihat. Ya. Berapa Bu yang bayangan? Banyak, banyak ya. Di Madura di ujung, even ngomong Bangkalan itu, kita kalau mau ke daerah itu lebih dari 1 jam. Jadi ngomong Bangkalan itu kan deket dengan Surabaya, tapi ke daerah itu bisa 1 jam di atas gunung dan nggak ada air gitu. Terus saya ke situ Bondo di atas gunung, saya nggak bisa mobil, jadi saya harus naik motor. Saya naik motor ke atas sana. Kemudian juga di Pacitan. Kemudian juga di Nganjuk, kemudian juga itu banyak daerah-daerah begitu. Dan saya lebih seneng lihat itu, lihat apa namanya, daerah seperti itu, karena biasanya tidak terpantau oleh
pemerintah gitu. Jadi apa namanya, justru saya senang masuk wilayah itu sehingga saya bisa lebih perhatikan apa masalah mereka. Tapi kan Jawa Timur jauh, Ibu punya nggak rencana misalnya saya mau pakai helikopter? Enggak, mahal sekali. Saya justru yang akan ngantor bukan ngantor di Surabaya. Saya akan ngantor di beberapa tempat. Kan ada 5 bakorwil, 5 pembantu. Nah betul, itu saya mau ngantor di situ. Tapi kalau memang terpaksanya ya saya ngantor di daerah gitu, yang kondisinya berat itu ya di kabupaten gitu, atau kota di daerah itu gitu. Jadi saya nggak sepenuhnya akan ngantor kalau nanti Tuhan mempercayai di Surabaya, karena biar lebih dekat dan saya lebih mudah memahami apa-apa masalahnya seperti karena itu. Ini Gubernur Jawa Timur. Iya, Gubernur Jawa Timur. Bukan surat gubernur. Iya, betul. Seperti itu. Jadi saya akan ngantor di beberapa tempat itu, dan saya usahakan saya menginap di situ sehingga saya bisa mengetahui persis masalah-masalah di situ. Dan ini seluruh kabupaten persiapan Pilgub ini, seluruh kabupaten sudah didatangi? Iya, sudah. Sampai di Tuban sana juga? Iya, sudah. Banyuwangi sudah? Sudah, di Tuban saya naik ke Rengel. Paciran ya, apa ya? Ya, ada Paciran. Ada apa namanya daerah? Lamongan, Paciran. Paciran, terus di Tuban itu apa? Daerah gunung juga. Gitu, saya sudah ke sana. Di sana ada pegunungan Kendeng. Iya, iya betul, betul. Nah, Bu, itu ketika menjadi Menteri Sosial, apakah staf Ibu, karena saya membayangkan nanti staf di kantor gubernur harus bagaimana, sehingga staf Ibu di Kementerian Sosial seberapa bisa mengikuti gaya Ibu? Oh, cepet deh kok, cepet. Jadi saya ngomong gini, teman-teman, kita ini kan nggak tahu sampai kapan hidup kita. Jadi mungkin nanti sore kita dipanggil dan nggak ada janjiannya, yang tua meninggal duluan. Nah saat kita saat kita dipanggil, siapkah kita? Saya sampaikan itu. Padahal tugas kita ini nangani Menteri Sosial, kita ya nangani begitu. Memang yang jelek-jelek itu ada di Kementerian Sosial. Nah itu kita sebetulnya beruntung, kita bisa berbuat baik tanpa harus mengeluarkan uang sendiri. Saya bilang gitu. Kita kan bisa pakai uang negara untuk bantu mereka. Jadi bukan uang sendiri, tapi kan mesti ada catatan bahwa kita pernah berbuat baik karena kita merhatikan. Cepat sekali. Bahkan kita di Papua itu staf saya ada yang sempat hilang. Waduh, saya sempat ada eselon 2, eselon 3, ada 4 orang. Nah kemudian hilang. Jadi saya tahunya udah di Jakarta, dikabari Bu di bandara, Bu staf kita ada yang nggak ketemu, itu mati. Saya bilang itu, waduh, padahal saya besok diundang bicara sama Raja Salman, diundang bicara di Arab Saudi. Di Saudi. Saya ngomong, wah gimana nih? Saya tunggu malam itu, saya kontak SAR, ini kemana. Terus saya ngomong sama staf saya, kalau nanti nggak ketemu saya nggak berangkat. Ternyata jam 7 pagi Jakarta, itu kan jam 5 Papua. Itu ternyata datang pakai kapal kecil. Saya naik kapal yang sama sebetulnya. Cuman kita banyak kapal karena kita banyak orang. Datang, Bu itu Bu di video call. Jadi saya tahu tuh, saya bilang alhamdulillah ternyata dia terbawa arus ya. Terbawa arus. Jadi saya pikir di pedalaman tadi. Ini di pantai-pantai. Ini di pantai di Asmat. Di Asmat, jadi dibawa sama sopirnya, terbawa arus. Nah disembunyikan supaya tidak hanyut sama si nakodanya. Nah disembunyikan dan ditolong warga di situ, dikasih makan warga di situ gitu. Nah itu pernah juga staf saya itu pas pergi tiba-tiba dia disandera oleh OPM di Papua. Ternyata begitu dia lihat tulisannya ada Kemensos, dilepas. Ya kami kan nangani di pegunungan. Saya masuk ke daerah Dom. Mereka menandai juga ya? Iya, mereka menandai juga. Jadi kan kami bantu. Jadi saya bantu kan suka
apa namanya, Ini seolah-olah betul Bu, semata-mata karena ada tulisan iya, Kemensos, betul. maka Dilepas. Jadi dilepas 2 orang ini. Nah, ada yang saya juga masuk ke daerah dom-dom itu, daerah operasi militer dulunya. Di situ ditulis bahkan bendera bintang kejora dikibarkan. Semua orang ngira saya takut gitu, maksudnya enggak jadi masuk. Saya tetap masuk, itu buktinya enggak apa-apa. Jadi birokrasi di Pemda Jawa Timur tidak harus waduh nanti gimana ikut Bu Risma begitu. Iya. Enggak, saya tahu, biasanya saya coba seperti di Kemensos itu saya berjuang bagaimana TGUMP mereka bisa naik gitu. Jadi sampai saya usaha peraturan. Ya, itu bisa karena grade-nya kita apa namanya? Itu kita dari 7 apa gitu. Banyak level. Iya, banyak level gitu. Nah, saya naikkan jadi ke 9 levelnya. Jadi saya berjuang bahwa saya tunjukkan apa yang sudah apa saya tunjukkan itu tim mereka dari Kementerian Keuangan, dari Menpan, tapi kan mereka tahu bagaimana kita bekerja kan. Nah, saya juga presentasikan bagaimana teman-teman Kemensos ini bekerja, akhirnya mereka naik ke grade 9 gitu. Nah, itu akhirnya mengangkat tunjangan mereka gitu. Bukan gaji. Tapi bagi yang kerjanya kurang baik tidak kan? Ya, itu kan ada penilaian gitu, ya. Dan memang saya minta tidak ada perbedaan. Jadi mereka semua mereka harus gerak. Tidak boleh ada yang tidak gerak. Karena saya kan tahu perform tiap bulannya ada penilaian itu. Jadi tidak hanya bisa marah-marah Bu Risma, tapi juga bisa memperjuangkan anak buah. Jadi malah saya dikasih tahu ada teman dari apa ya Kak, itu Bu naikkan aja anunya, apa sih saya lupa itu. Apa? Grade-nya. Grade-nya. Ya, saya supaya naikkan, ada alasan. Ya, jadi saya naikkan itu. Jadi 2 kali saya naikkan apa namanya? Grade itu. Tunjangan itu sehingga selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun 2 kali itu. Jadi karena kan saya tunjukkan juga kinerja kita gitu. Saya tunjukkan. Ibu kan seorang arsitek, kemudian jadi kepala daerah, jadi wali kota Surabaya, daerah perkotaan, kemudian jadi menteri sosial. Tapi Jawa Timur ini kan gudangnya lumbung pangan, lumbung ternak. Bagaimana Ibu bisa mempertahankan prestasi Jawa Timur atau meningkatkan di bidang pangan, pertanian, peternakan? Jadi kemarin kalau lihat datanya, angka kemiskinan pedesaan di Jawa Timur itu terendah di Indonesia. Nah, terendah itu maksudnya terendah. Terbaik atau terburuk? Terburuk. Yang pedesaan. Nah, kalau yang campuran perkotaan pedesaan, kita di Pulau Jawa itu di atasnya Jawa Tengah. Tapi IPM kita terendah di Pulau Jawa. Nah, yang saya lakukan kan saya pantau, memang rata-rata petani ngomong masalah pupuk. Tapi pupuk kami bisa berikan. Jadi kan itu dari Kementerian Pertanian, gubernur enggak bisa berbuat banyak. Enggak, kalau saya memberikan bantuan kepada warga itu bisa. Kayak misalkan saat saya di Surabaya, saya membuat kebijakan memberikan santunan untuk anak yatim tiap bulan, lansia miskin, orang cacat, bisa policy itu. Policy itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, policy itu juga akan kita lakukan begitu di bidang pupuk misalkan, dan di bidang pasca panennya ini yang selama ini tidak pernah ditangani. Kemarin saya panen jagung, saya katakan, Bu, ini harganya turun begitu kan. Biasanya kalau panen karena suplainya tinggi, padahal demandnya tetap, akhirnya kan harga turun. Nah, saya sampaikan gimana kalau diolah, saya usulkan buat minyak goreng dari jagung gitu. Terus dan mereka setuju. Kemudian bagaimana pupuk, saya coba waktu dipotong saya ngomong ini mestinya bisa bermanfaat. Jadi pohon jagung itu kan yang dipangkat cuma atas, yang untuk pangkat. Saya ngomong ini mestinya bisa. Saya lihat di luar negeri itu kan ada fermentasi untuk itu, dan ternyata betul, dan ternyata kan hasilnya justru bagus katanya. Nah, saya ngomong sama saya kebetulan selama jadi Mensos
pos, saya banyak dibantu oleh perguruan-perguruan tinggi. Jadi nanti jaringan perguruan tinggi ini kalau di NTT saya dibantu dengan Universitas Cendana. Kemudian kalau kemudian di Papua kita dibantu Unipa sama Cendrawasih kalau yang teknik gitu. Nah, kemudian seperti itu saya kalau di daerah Sulawesi kita dibantu dengan Usrat Manado. Jadi saya punya jaringan untuk itu. Nah, saya foto, saya serahkan. Ini mestinya kan bisa untuk ternak daripada dibuang katanya petani. Dan UB juga maju sekali Bu. Iya betul. Makanya nanti kan kita bisa gandeng untuk yang apa begitu, nanti perguruan tinggi ini dengan apa, perguruan tinggi ini apa gitu kan. Kalau itu dirangkai hasil penelitian mereka kan bisa saya manfaatkan, dan saya memang manfaatkan itu. Saya di Asmat itu mulai Indonesia merdeka nggak bisa menanam, nggak ada air bersih karena dia di atas rawa Asmat itu. Tapi sekarang sudah ada, saya bisa nanam jagung, saya bisa nanam melon, saya bisa nanam tanaman di rawa karena ada bibit khusus untuk daerah rawa. Dan saya saring air laut itu untuk jadi air tawar. Dan itu ternyata nggak mahal. Sekarang di Asmat itu hampir semua masyarakat sudah nikmati air bersih itu. Ya, dengan pakai river osmosis. Jadi iya, karena merubah air asin jadi air tawar gitu. Nah, dan kita pakai teknologi solar cell gitu karena kan di sana sulit listrik. Nah, kemudian saya ngomong ternyata bisa. Oh bisa Bu, itu untuk pakan ternak. Nah nanti kan pendapatannya petani juga akan meningkat. Selain kemudian pasca panennya dia membuat minyak goreng dari jagung. Nah seperti itu yang saya lakukan, termasuk nelayan. Nelayan kalau panen harga jatuh ikan. Nah saya juga sudah lakukan itu di Nunukan, Kalimantan Utara. Sudah mempraktekkan. Kemudian di Biak, di NTT saya ajari olahan ikan. Jadi mereka sekarang sudah bisa buat bakso ikan, nugget gitu. Sehingga umur ikan itu kan jadi lebih panjang. Dan kemudian juga hasilnya lebih besar. Jadi di Nunukan itu malah sudah Pulau Sebadek itu malah sudah bisa ke Malaysia, betul. Sudah bisa kirim ke Malaysia. Kita juga membuat pertanian yang laut, yang untuk laut. Rumput laut. Nah, saya bikin rumput laut di Yapen di Papua, kita bikin rumput laut di Sebadek Nunukan. Saya beri alat pengering sehingga pemasarannya juga saya akseskan. Di sini ditampung, kalau kering kan lebih ringan. Jadi biaya pengirimannya lebih murah gitu. Jadi begitu. Pasti saya juga akseskan pasar. Jadi saya buat minyak kayu putih yang dari warga di Pulau Buru. Pulau Buru itu 6 jam naik kapal laut dari Ambon. Saya ke sana, itu sekarang saya sudah bisa jual di Kresna Bali, Kresna Jogja kayak gitu. Jadi pasarnya sekaligus saya akseskan gitu supaya mereka tidak terlalu sulit. Di samping kita juga ngajari bagaimana cara berjualan secara online dan sebagainya. Begitu. Jadi itu kita lakukan. Jadi tentang pedesaan, tentang pertanian, tentang peternakan, tentang perikanan, Ibu juga sudah siap. Iya, di Papua itu saya ngomong pelatih. Dulu ada orang Jawa, dia pergi ke Papua, dia kemudian mengelola peternakan seseorang di Papua. Nah kemudian saya minta bantuan di beberapa daerah itu, sebetulnya awalnya untuk kebutuhan gizi orang-orang Papua, untuk ayam petelur. Dulu kata beliaunya itu nggak sampai 50% telur ayam di Papua itu bisa dipenuhi dari Papua sendiri, sisanya ngambil dari Jawa, Makassar. Tapi kemarin dia ngomong, Bu, sekarang kita sudah 90% swasembada telur ayam. Jadi karena saya bagi seluruh Papua, seluruh wilayah Papua itu saya kasih bantuan ayam petelur begitu. Kan ada orang yang bilang kan Bu Risma arsitek, kemudian
jadi wali kotanya di Surabaya, kemudian menteri sosial, bagaimana bisa memikirkan masalah pertanian? Ya. Oh, saya tahu sampai saya belajar, saya ngomong saya hitung. Kalau ternak kambing itu untungnya kecil sekali, itu tidak akan membuat orang segera kaya. Nah, tapi memang itu daerah tertentu. Akhirnya saya belajar, oh ya kambing Etawa ada campuran dengan kambing luar negeri, kambing Sanen. Jadi sekarang namanya Sapela. Ya, campuran Sanen dengan Etawa gitu. Itu untuk ngambil susunya dan itu tiap hari butuh itu. Nah, itu yang untung. Jadi saya ngomong, aku nggak mau bantu kambing lagi. Saya bilang itu nanti kamu nggak cepat kayak. Terus saya mikir nanti gimana orang yang jualan sate kambing sama gulai ini. Itu ya, tapi karena naiknya. Jadi kalau baru skala kambing 20 ekor baru dia untung. Tapi kalau cuma 5 ekor itu nggak akan untung gitu. Jadi kalau udah tahu rasionya bahwa kalau mau pelihara kambing, kalau mau untung minimal 20. Minimal 20, ya minimal 20. Ya saya juga belajar ternak yang lain tentang bebek gitu. Sekarang yang dipakai bebek goreng itu bukan bebek yang petelur itu, bebek yang biasa, bukan. Itu ada bebek khusus. Jadi saya belajar produk-produk itu yang baru, penelitian-penelitian yang baru untuk untuk membantu masyarakat di Indonesia. Karena tidak semua daerah, misalkan ya kayak di Kalimantan itu kan panas. Nggak mungkin dia bisa nanam sayur semacam selada gitu. Kecuali terus di bungkul daerah tertentu. Ya, Krayan. Barung Tongkok itu. Iya. Terus akhirnya tanahnya asam soalnya. Iya. Keasamannya tinggi. Akhirnya saya buat polybag begitu, dan ada bibit. Memang itu yang saya bagi di warga Surabaya, program urban farming itu. Jadi sudah bisa tanam blumkol, sudah bisa tanam selada. Itu ada khusus yang memang untuk daerah panas gitu. Bu, Ibu sehat kan? Sehat. Artinya siap. Ya ini kan sudah berapa hari kamu? Iya. Keliling terus. Udah 1,5 bulan. Dan nggak pernah sakit selama 1,5 bulan. Alhamdulillah nggak pernah sakit. Berarti hebat sekali. Ya, saya niatkan untuk, kan saya bukan pejabat sekarang ini, selama saya jadi ini saya niatkan saya ibadah gitu, dengan memberikan solusi, dengan memberikan itu ya saya bisanya cuman bicara gitu kan, bisa bicara. Jadi saya manfaatkan ilmu-ilmu saya untuk membantu mereka gitu. Tapi Bu, saya kan tahu Ibu ini bersih, kemudian tidak kaya raya. Sementara ini rakyat pemilih kita kan sukanya uang. Gimana Ibu ini? Jadi kemarin ada kan saya kasih solusi. Saya diundang gitu, mereka pengrajin. Saya ngomong, waduh, ini di Jember sebetulnya ada tanaman yang sama sekali nggak termanfaatkan. Kan dia saat itu jadi pengrajin membuat bungkusnya pindang itu loh Pak, yang dari bambu itu. Nah itu saya ngomong berapa, jadi satu pindang itu isinya 100. Satu tumpuk. Iya, itu harganya cuma 17.500. 100 tempat. Saya ngomong jadi gimana? Terus saya ngomong, Ibu mau saya latih kan? Saya bilang, apa Bu? Itu saya udah punya langganan Pak, karena saya ngelatih di Karangasem. Ibu-ibu membuat sendal hotel itu tapi dari pandan. Sekarang yang bintang 5 ke atas itu mereka cenderung ke natural. Iya. Back to nature. Iya, back to nature. Nah, sehingga saya ngomong, Ibu mau saya latih, nanti kita buat pandan sama-sama dari menganyam ya. Iya, sama nganyam. Nah, nanti saya ajari untuk buat sendal, karena kemarin permintaannya sampai ibu-ibu Karangasem kewalahan. Karena saya juga ada salah satu pengusaha yang dia buka spa. Dan spa itu bukan hanya di Indonesia, dia buka di Singapura, di Malaysia. Dia butuh itu juga. Sehingga nggak tersuplai dengan baik, karena itu padahal harga kita lebih kompetitif gitu. Akhirnya saya ngomong sama ibu-ibu yang di Jember,
itu pandan itu bisa kita manfaatkan daripada kering kemudian nggak kepake, kita bisa gunakan. Nanti ibu saya ajari untuk buat sendal hotel. Saya sudah punya pasarnya. Saya bilang, oh mau Bu gitu. Di Jember? Ya Bu, di Jember. Terus saya ngomong, di kota atau di desa? Di desa. Jadi satu sendal itu 10.000. Oh iya, dibanding 100 besek. Iya 100 besek, 100 itu cuman 17.500. Nah itu untungnya 50%, Pak. Jadi kemarin nanti saya ngitung, bisa dapat di situ banyak. Tadi pas saya lewat, iya waktu saya lihat diajak nelayan karena ada endapan yang mencelakakan kapal, itu saya diajak sampai ke laut. Jadi saya ngikuti, jadi saya tahu gitu. Wah ini sayang kalau nggak dimanfaatkan kan. Itu. Nah terus saya ngomong, ibu-ibu nanti ini dapat ini, cuma saya nggak bisa kasih uang Ibu, saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Ini mobil aja dipinjem ya, aku bilang. Ada orang kasihan Pak, lihat saya. Dia bilang nanti kalau jauh Ibu pakai mobil, akhirnya dipinjemi saya mobil. Terus habis itu saya ngomong, nanti kalau ada yang nggak mau gitu, kita nggak mau Bu, kita nggak mau, sudah itu cuman sekali dikasih uangnya. Nanti kalau ini kan Ibu sampai tua saya masih bisa dapat akses pekerjaan ini gitu. Kalau kasih amplop ya kan cuman sekali aja. Iya, mereka ngomong begitu. Jadi kemarin ya? Iya kemarin saya coba, nanti kalau nggak mau Bu, itu cuman sekali 200.000, tapi setelah itu saya miskin lagi katanya gitu. Jadi begitu saya nyampaikannya ke mereka, terus dan mereka buat nggak mau Bu, kita udah bosan miskin katanya. Baik ya, kita terima kasih punya calon gubernur yang akan fokus mengatasi kemiskinan, karena memang kita punya misi bahwa orang yang tidak lagi miskin di Indonesia ini harus naik terus, sehingga suatu saat nanti Indonesia maju, siapapun partai yang menang, siapapun presiden yang terpilih, karena kelas menengah kita sangat kuat. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat berjuang, selamat terima kasih. daerah lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.